Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dengan juru kamera Tri Hartanto dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iqbal, apa saja poin-poin utama dakwaan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang hari ini? Ya, selamat sore Desmona, Doni dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sidang tuntutan dalam kasus perkara importasi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Dan dapat kami informasikan tadi Tom Lembong ini hadir ke dalam ruang persidangan didampingi dengan istrinya dan juga kuasa hukumnya. Di mana dalam sebelum memulai sidang, Tom Lembong ini sempat menyatakan bahwa dirinya siap dan akan terus kooperatif begitu untuk mengikuti seluruh rangkaian persidangan. Di mana tadi disampaikan dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwasanya mereka menilai Tom Lembong ini telah bersalah begitu dalam menyetujui importasi gula di periode 2015-2016 dalam saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dan juga setelah daripada penjelasan dakwaan dari jaksa penuntut umum, ini mereka menyampaikan tuntutannya, di mana mereka menilai bahwa Tom Lembong ini bersalah dan harus dihukum penjara selama 7 tahun dengan denda 750 juta atau kurungan selama 6 bulan, Desmona. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu kuasa hukum dari Tom Lembong, dan kami akan coba untuk menanyakan langsung bagaimana tanggapan dari kuasa hukum setelah mendengarkan tuntutan pada hari ini. Selamat siang Mas Zaid. Sore. Ya, selamat sore Mas Zaid. Bisa disampaikan Mas bagaimana tanggapan dari kuasa hukum ini terkait dengan tuntutan dari Thomas Lembong pada hari ini? Iya, kita sangat menyayangkan ya, Kejaksaan Agung melalui jaksa penuntut umum menuntut Pak Tom Lembong untuk dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana kurungan selama 7 tahun penjara. Nah, tentu ini sangat kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Yang pertama, bahwa tidak ada fakta keterlibatan Pak Tom dan berkoordinasi atau berkomunikasi ataupun cawe-cawe lah kepada perusahaan swasta ataupun kepada dari lebih bayarnya PT PPI kepada 8 PGR. Yang kedua adalah pembayaran bea masuk yang tidak sesuai. Nah, dua kerugian keuangan negara ini korelasinya apa sama Pak Tom? Ya kan? Kok bisa orang yang nggak ada komunikasi tahu-tahu timbul seperti ini lantas dia dituntut untuk dihukum pidana 8 tahun penjara? Ini kita sangat sayangkan, dan tentu nanti dalam pledoi atau dalam nota pembelaan kita akan membantah ini semua. Yang kedua, itu yang kita sayangkan adalah kenapa tuntutan ini, fakta hukumnya itu didasarkan pada dakwaan, bukan pada fakta persidangan, gitu loh. Kan kita udah bersidang 20 lebih ini kan, udah mendengarkan keterangan saksi, gitu loh. Kenapa yang dipakai adalah isi dakwaan untuk membuat tuntutan? Lantas apa gunanya kita bersidang kalau demikian, gitu loh. Lah, seharusnya kan fakta-fakta persidangan yang digunakan. Contoh, kayak fakta persidangan masalah keputusan untuk impornya raw sugar atau GKM. Itu kan sudah diputus dalam rapat koordinasi terbatas 28 Desember. Kenapa itu nggak dipakai jadi dasar dakwaan? Ya, bahwasanya memang sudah diputuskan itu adalah impornya GKM bukan GKP karena memberikan nilai tambah. Itu salah satunya. Nah, terus juga yang kedua, adanya komunikasi atau perintah Pak Tom lah. Kan di persidangan sudah mengkonfirmasi baik PT PPI ya kan ataupun ke-8 perusahaan gula rafinasi, nggak ada yang pernah ketemu Pak Tom dalam konteks untuk membicarakan impor ini tanda petik yang menimbulkan kerugian keuangan negara, apalagi ke 8 perusahaan PGR itu penunjukannya gimana aja Pak Tom nggak tahu kan, itu udah kewenangannya PT PPI termasuk dalam menentukan harga. Nah, kenapa fakta-fakta ini nggak dijadiin dasar dalam tuntutan? Gitu loh, malah menggunakan fakta dakwaan gitu. Ini yang kita sangat menyayangkan. Tadi juga kan disampaikan oleh jaksa bahwa keputusan impor ini tidak disertai dengan rapat teknis begitu dengan Kementerian Perindustrian. Nah, kalau dari kuasa hukum sendiri menilainya seperti apa sih? Kan sudah disampaikan oleh saksi dan menjadi fakta persidangan. Rapat atau rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu untuk gula industri. Ini kita kan lagi untuk gula konsumsi masyarakat. Apa perlunya
rekomendasi dari Kementerian Perindustrian gitu. Nah ini kan ya kita kan nggak perlu gitu loh, kan udah dijelaskan dalam persidangan itu kan rekomendasi perindustrian dalam rangka industri. Memang dalam rangka industri perusahaan-perusahaan gula rafinasi itu punya kok rekomendasinya dari Kementerian Perindustrian karena dalam rangka industri yang biasanya diimpor adalah GKR itu tadi gitu. Kalau ini kan untuk konsumsi, apa urusannya dengan Kementerian Perindustrian? Terima kasih banyak Mas Zaid atas waktunya. Baik. Ya, dan seperti itulah Desmona, Doni. Memang sampai dengan saat ini kuasa hukum juga Thomas Lembong sendiri merasa bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, di mana dalam persidangan sebelumnya ini sudah ada pemeriksaan saksi, juga ahli dan alat bukti ini yang diharapkan ini dapat menjadi pengaruh dalam penilaian jaksa dalam memberikan hukumannya. Dan dapat kami informasikan dalam agenda selanjutnya, tadi di dalam sidang disepakati bahwasanya pada hari Rabu 9 Juli 2025 minggu depan ini akan dilaksanakan sidang pledoi atau pembelaan nota keberatan dari Thomas Lembong. Dan selanjutnya juga akan dilaksanakan sidang replik pada hari Kamis tanggal 10 Juli dan akan dilanjutkan dengan duplik pada 11 Juli 2025. Desmona. Dan juru kamera Tri Hartanto dari Pengadilan Negeri Jakarta.